عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengikat nikmat yang sudah ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wala in kafartum, dan sebaliknya apabila kalian tidak pandai bersyukur, kufur nikmat, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk memeluk agama Islam. Agama Islam adalah termasuk nikmat yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan ku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Idul Adha pagi hari ini, izinkan khatib menyampaikan satu patah dua patah kata tentang doa Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam surah Ibrahim ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-39. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." Surah Ibrahim ayat ke-35. Kisah ini dimulai dengan permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah sang pencipta agar negeri Mekkah dijadikan negeri yang aman dan tentram serta bahagia penduduknya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa aman adalah kebutuhan pokok hidup manusia. Tanpa rasa aman, hidup manusia menjadi hambar tidak bermakna. Tanpa rasa aman, harta yang melimpah ini tidak ada artinya. Tanpa rasa aman, maka manusia akan selalu dihantui oleh rasa cemas, sehingga kesehatannya semakin lama semakin memudar, kemudian meninggal dunia. Karena rasa aman adalah kebutuhan pokok hidup manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar umatnya senantiasa memanjatkan doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang sahih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam memohon keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dirinya, keturunannya dijauhkan dari kesyirikan menyembah berhala. Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah dengan permintaan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kaum muslimin dan muslimat, pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya, kata Nabi Ibrahim, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan ayat ini. Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahu kepada umatnya, barang siapa yang taubat dari dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Selama nyawa masih di dalam tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, asalkan kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Dosa syirik saja, dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai, Allah mengampuni dosa itu asalkan kita bertobat kepadanya. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang itu derajatnya, dosanya lebih ringan daripada dosa kesyirikan? Maka dari itu sudah sepatutnya kita selalu berhusnudzan kepada kaum muslimin dan muslimat, harus menempatkan adab sikap kita dengan keharaman, dengan haramnya sesuatu harus imbang, harus objektif. Kenapa? Karena dosa kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala anggap itu adalah dosa paling besar, Allah akan mengampuni dosa itu jika hambanya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di dekatnya, di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat ke-37 surat Ibrahim. Kalau kita lihat ayat ini, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim menunggu-nunggu kedatangan seorang anak yang diharap-harapkan, dikisahkan bahwa umur beliau ketika itu mencapai 80 tahun. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kekuatan tauhid dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menaruh istri dan anaknya yang masih kecil di lembah yang tidak ada tanaman di sekitarnya. Kemudian Nabi Ibrahim menaruh anak dan istrinya pun berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk menaruh kami di tempat ini? Maka Nabi Ibrahim, "Iya, na'am, Allah yang menyuruhku untuk menaruh kalian di tempat ini." Maka Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu untuk ini, maka kami ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ketika Hajar mencari air, Nabi Ismail alaihi salam memukulkan kakinya ke atas tanah, maka keluarlah air yang sekarang dinamakan dengan air Zam-Zam. Bagaimana bisa dinamakan dengan air Zam-Zam? Karena ketika air itu keluar, maka Hajar mengatakan Zam-Zam, 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 berkumpullah, maka dinamakan dengan air Zam-Zam. Karena Zam-Zam artinya tajamma, berkumpullah, sehingga dinamakan dengan air Zam-Zam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Nabi Ibrahim tidak takut sama sekali meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air di sekitarnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam yakin ketika kita istiqomah, kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin harta kita semua, telah menjamin rizki kita semua. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk
hewan melata ataupun makhluk yang ada di atas muka bumi ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizkinya. Ini semua sesuai dengan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya malaikat Jibril, Ruhul Kudus, membisikkan pada diriku bahwa jiwa seseorang tidak akan mati sampai rizkinya dan ajalnya telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat tadi, Nabi Ibrahim melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka menegakkan salat. Karena salat adalah tiang agama. Kalau kita pegang benda, kita pegang, ada benda kita pegang dengan 5 jari kita lepas 1, kita lepas 2, kita lepas 3. Ketika kita lepas ke-4, maka benda tersebut akan jatuh. Yang ke-4 ini adalah sholat. Jika kita lepas semuanya, yang terakhir adalah syahadat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini adalah wasiat Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka menegakkan sholat. Karena sholat akan mendatangkan rizki. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Toha ayat ke-132. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat ke-38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kaum muslimin dan muslimat, ketika tidak ada orang yang melihat kita, ketika kita sedang sendirian, ingatlah sesungguhnya ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala sesuatu. Ada Allah yang selalu memata-matai kita. Ada Allah yang selalu melihat kita. Jika engkau sedang sendirian, jangan katakan engkau sedang sendirian. Katakanlah ada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengintai kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihi salam melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami di hari tua kami, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Allah benar-benar maha mendengar doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan cucuku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doaku. Rabbana wa taqabbal du'a. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kedua anak Nabi Ibrahim dilahirkan setelah Nabi Ibrahim beranjak tua, ketika umur beliau 80 tahun lebih. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi sesuatu itu. Tetapi ingat bahwa manusia itu secara fitrah harus melaksanakan sebab sehingga akan ada akibat. Karena satu-satunya zat yang dapat menciptakan akibat tanpa adanya sebab
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya Allah yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Sesungguhnya perkara bagi Allah, jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah hanya mengucapkan kun, jadilah, fayakun. Adapun kita bukan Tuhan, kita bukan zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Maka Islam tidak pernah mengajarkan manusia untuk berpangku tangan. Ketika kita ingin memiliki anak, maka menikahlah. Ketika kita ingin mendapatkan harta yang banyak, maka berusaha dan bekerjalah. Ini adalah sunnatullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan doa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-39. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Barakallahu fikum. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعطل أعمارنا على طاعتك. اللهم أعطل أعمارنا على طاعتك. اللهم أعطل أعمارنا على طاعتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.